Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa Maulida. Pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana perkembangan kemampuan public speaking saya, mulai dari diri saya yang dulu hingga diri saya yang sekarang, serta proses yang saya lalui untuk bisa berkembang sampai saat ini. Nah, kalau melihat dari diri saya yang beberapa tahun lalu, saya sebenarnya termasuk orang yang senang berbicara seperti ini. Halo guys, jadi sekarang aku mau beli piscok. Jadi aku mau. Hai guys. Jadi kita hari ini mau senang. Ikutin terus. Halo guys, jadi pagi-pagi ini jam berapa sih? Ini nih, tuh kita lagi beres-beres. Terus kita. Namun saya harus tampil di depan banyak orang itu saya masih merasa gugup, rasa takut yang berlebihan, dan jadi overthinking gitu terhadap penilaian orang-orang lain yang membuat saya tidak bisa menyampaikan materi secara maksimal. Kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Nah, akibatnya dari situ penyampaian saya terkadang kurang terstruktur dan ekspresi saya juga masih terlihat kaku gitu, berbeda dengan yang sekarang seperti ini. Meskipun rasa gugup itu masih ada gitu, saya sudah lebih mampu mengendalikan diri ketika berbicara di depan umum. Saya juga jadi lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih mampu menyampaikan informasi dengan baik gitu. Saya juga mulai belajar untuk berinteraksi dengan audiens dan menjaga kontak mata juga, dan menjaga intonasi yang lebih jelas juga, dan serta menyesuaikan bahasa-bahasa di situasi yang dihadapi. Nah, perubahan ini tentu tidak terjadi secara instan gitu ya. Prosesnya juga ini dimulai dari keberanian saya untuk mencoba berbagai kesempatan untuk berbicara di depan orang lain. Nah, saya juga mengikuti kegiatan organisasi, menjadi moderator dalam beberapa acara, dan memandu forum diskusi hingga terlibat dalam berbagai kepanitiaan yang mengharuskan saya berkomunikasi dengan banyak orang seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman tersebut saya bisa belajar gitu bahwa kemampuan public speaking ini bukan hanya soal berbicara saja, tetapi tentang mendengarkan, memahami audiens, dan mengatur emosional kita dan menyampaikan pesan dengan efektif gitu. Nah, selain itu, saya juga membiasakan diri untuk mempersiapkan materi sebelum tampil dan berlatih berbicara, serta melakukan evaluasi setelah selesai tampil apa ini kurangnya seperti itu. Dan dari setiap pengalaman, saya selalu mencoba mengambil pelajaran mengenai apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, masukan dari teman maupun dari dosen maupun dari yang lainnya juga menjadi bagian penting dalam proses perkembangan saya. Jadi bagi saya perkembangan public speaking itu bukan berarti menjadi seseorang yang tidak pernah gugup, tetapi menjadi seseorang yang tetap mampu berbicara dengan baik meskipun rasa gugup itu masih ada. Nah, saya percaya diri juga bahwa kemampuan ini akan terus belajar, berlatih, dan berani mengambil setiap kesempatan untuk berbicara di depan umum. Nah, itulah perbedaan diri saya yang dulu hingga sekarang dari public speaking ini, dan saya berharap ke depannya saya bisa terus meningkatkan kemampuan komunikasi saya agar dapat menyampaikan ide atau berdiskusi maupun memberikan edukasi kepada masyarakat dengan baik seperti itu. Nah, saya juga menyadari gitu bahwa public speaking ini merupakan keterampilan yang sangat penting itu untuk dipelajari. Kemampuan ini juga tidak hanya berguna bagi pembicara saat berbicara di depan banyak orang, tetapi juga dalam menyampaikan pendapat atau berdiskusi dan membangun komunikasi yang efektif. Sebagai mahasiswa yang di bidang kesehatan, kemampuan public speaking ini juga menjadi bekal penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat nantinya dan menyampaikan informasi dengan jelas serta mudah dipahami. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.